Oke, assalamualaikum. Ya, masih tentang kata. Eee, saya ada satu puisi saya tulis di saya ikut kompilasikan dalam antologi puisi saya yang pertama. Sini ada, tentang kata dan kita, kata dan kita. Saya bacakan saja ya. Jadi kita bahas cerita tentang apa sih gitu. Ya, judulnya Kita Juga Kata Sama. Kita juga kata sama, terlahir merdeka. Kata merdeka dalam benak kita. Kata merdeka dalam lisan kita. Kata merdeka dalam tulisan kita. Dan kebenaran telah lama bersemayam dalam relung nurani. Hanya hasrat sahwat yang menutupi. Hasrat berlama-lama dalam kuasa. Hasrat berlomba-lomba dalam dosa. Lalu dengan ringan penjarakan isi kepala orang-orang. Seperti selalu punya kewenangan atas gerak hati. Semena-mena mengatur-atur mimpi. Terkadang bahkan menutup pintu saat kebenaran datang bertamu. Hanya karena kebenaran tak datang dari sisi kita. Dan kata dalam tulisan bisa saja dicoret atau disobek. Dan kata dalam lisan bisa pula dibungkam atau dibekap. Namun kata dalam pikiran tak dapat disobek ataupun dibungkam. Ia mengendap dalam benak. Kata juga kita sama-sama meronta, berharap merdeka. Ya, ini sebenarnya hasil dari endapan pikiran bahwa banyak hal yang terkadang kita itu dijajah oleh suasana atau sistem yang mendukung kita berpura-pura, bahkan lalu berdusta, tapi memang harus begitu gitu, gimana ya? Mungkin ada teman-teman yang ngerasain lah. Sehingga kalau lagi menyadari gitu ya, lagi realistis gitu, ya udahlah. Tapi perasaan merasa melanggar diri itu terlalu seringkali menggantui. Tiba-tiba kita, aduh iya ya, ngapain sih kita melakukan basa-basi itu gitu. Atau pura-puraan itu atau dusta dan turunannya gitu. Jadi seolah-olah kita melakukan hal yang benar gitu, padahal sebenarnya ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Padahal sebenarnya kata itu merdeka dari sana. Sesuatu yang kalau kita pikirkan ya, nah tadi kemerdekaan ini tapi tentu harus dalam track yang benar. Jadi dia di pikiran kita merdeka, jadi kemerdekaan kata-kata itu untuk bisa diucapkan dengan lisan, untuk bisa dituliskan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya nyambung dengan obrolan kita kemarin ya tentang kemerdekaan, tentang kebebasan, juga tentang kata-kata. Kata-kata ini memang sesuatu yang nyaman di kita kalau dia itu adalah sesuatu yang benar. Dan dia akan merdeka kalau kata-kata itu dibebaskan dari kepura-puraan. Nyambung ya. Ini sebenarnya bentuk yang saya ingin sampaikan saat ini adalah semacam sintesa dari dua materi sebelumnya tentang
kalimat-kalimat yang benar yang membuat kita bahagia, dan kalimat-kalimat yang tidak benar yang membuat kita tersiksa. Dan dengan materi yang lain yaitu tentang kemerdekaan. Jadi sebenarnya kata-kata itu merdeka. Kata-kata itu merdeka untuk diucapkan dengan benar. Dengan benar. Jadi kita harus memerdekakan kata-kata kita untuk tetap menjadikan kata yang benar. Nah, godaan kita seperti yang saya tulis tadi di bait bahwa dan kebenaran telah lama bersemayam dalam relung nurani, hanya hasrat yang menutupi. Jadi sebenarnya kebenaran itu sudah ada dalam relung nurani. Makanya kalau seorang sedang kalut gitu, biasanya seringkali dia melakukan kesalahan gitu. Karena kalut, jadi keruh ya, keruh. Sehingga kita salah baca. Karena itu salah satu caranya adalah mintalah fatwa terhadap nuranimu, terhadap hatimu. Karena itu endapkan aja dulu, endapkan. Jadi kita akan tahu kok, oh ternyata. Dan banyak sekali hal-hal yang menipu. Di buku saya ini, di buku kita Dua Kurva Saling Terbuka, ini terbit di tahun 2019 ya. Saya menuliskan di belakangnya ini, di satu puisi yang akhirnya dipilih oleh penerbit untuk ditulis di sampul belakang, dan saya pikir ini menarik ya. Saya terima kasih kepada editor dan penerbit karena jadi menjadi lebih menarik bukunya gitu. Jadi di sini dituliskan begini. Ini puisi saya, ini salah satu puisi saya di buku ini. Teknik pemasaran mungkin memang teknik pemasaran mungkin memang berguna mengaburkan objektivitas pembeli. Diskon, beli 2 gratis 1, ataupun harga khusus di waktu tertentu hanya membuat pembeli melupakan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan kualitas terabaikan. Mungkin memang seperti itu pula cara dunia bekerja. Mengaburkan, melenakan, menyesatkan perlahan dalam kesenangan dan kenikmatan. Terkadang saat tersadar itu justru lelah, sakit, dan pedih. Ya itu, seperti itulah dunia. Cara bekerjanya begitu. Kadang dusta pun dihembuskan pelan-pelan. Jadi seolah-olah kalau kau melakukan ini, kau akan nyaman. Pada kenyataannya setelah kita endapkan dalam waktu-waktu sepi, ya, selepas sholat malam misalnya, atau selepas beribadah, kita berdoa, kita coba endapkan apa yang kita lakukan, biasanya akan nampak hal-hal yang sebenarnya melawan hati nurani kita, tapi karena realistis, pragmatis, kita sering mengabaikannya, dan kita itu sibuk melakukan pembenaran atas apa yang kita lakukan. Sedih ya. Saya jadi teringat almarhum bapak saya yang akhirnya memutuskan keluar dari PNS, Negeri Sipil, dulu belum ASN, PNS. Beliau seorang guru agama, diangkat sebagai PNS di Kementerian Agama, waktu itu Departemen Agama. Saat di kelas dia nggak ada masalah, karena kelas top tempat mengajar ya, dia menikmati. Namun ketika harus berinteraksi dengan kedinasan, ya dia bertemu dengan hal-hal yang tidak bersesuaian. Dan bapak saya ini seorang seniman, sehingga seniman biasanya kan memanjakan kata hatinya ya. Seniman biasanya lebih menjaga kenyamanan hatinya, gerak hatinya itu lebih didengar. Dia lebih, kalau bahasa saya tadi berarti lebih sering melakukan pengendapan atas apa yang terjadi, sehingga banyak hal yang menurut bapak saya tidak seharusnya begitu, namun karena posisi yang harus seperti itu akhirnya meledak. Jadi bapak saya naik pitam, katanya begitu. Ini bapak saya juga nggak cerita detail, saya sering dengar dari pihak-pihak lain. Katanya bapak saya itu naik pitam dan akhirnya memutuskan meninggalkan status PNS-nya. Sampai dengan akhirnya sekarang udah meninggal. Nah, inilah yang menjadi renungan buat saya yang mengikuti jejak beliau menjadi aparatur sipil negara dalam
terikat dalam aturan-aturan birokrasi yang terkadang memang nggak enak gitu. Terkadang nggak enak. Dan saya teringat nasihat seorang ustadz dulu di pesantren, katanya ar-rijalu ala syurutihim, katanya. Seorang laki-laki itu terikat atas syarat-syarat yang melingkupinya. Syarat-syarat itu bisa diterjemahkan sebagai kode etik ya, ketika kerja di tempat kita di situ. Maka ketika ada aturan-aturan di situ, ya itu mengikat kita gitu. Nah itulah yang saya harus mencoba berdamai dengan posisi saya, dan itu berat. Jika rajin mengendapkan itu berat, karena banyak hal yang sebenarnya kalau saya merem itu saya merasa konyol gitu. Tapi ya sudah. Semoga puisi menjadi satu sublimasi, satu aliran-aliran kecil untuk menyalurkan kegelisahan-kegelisahan itu. Termasuk mungkin obrolan seperti ini. Saya sering ditanya teman, kamu ngapain sih ngomong kayak gitu? Orang nggak ada yang dengerin juga katanya. Ya, kadang selain saya ingin berbagi, sebenarnya saya lebih untuk diri saya ya, karena saya memang butuh seperti ini ya. Karena apa yang dipikirkan ini nempel di lisan, dikatakan, saya dengarkan lagi sekali lagi, mungkin suatu hari akan saya tulis gitu, menjadi saluran-saluran emosi. Ya sublimasi. Kalau kita baca pengertian sublimasi di KBBI, sublimasi dalam kurung dalam pengertian psikologis adalah dalam menyalurkan hasrat-hasrat yang kadang tidak pantas gitu, tapi menjadi sesuatu yang pantas. Jadi ada satu benda berdamai gitu. Seperti puisi menurut saya cara yang paling nyaman sebagai sublimasi seorang saya gitu. Wallahualam jawab. Maaf ya, ini ngobrolnya jadi kemana-mana. Sudah 11 menit ya. Oh 12 menit. Oke, terima kasih. Salam literasi. Jangan lupa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.